Indonesia, beribu wajah berjuta makna. Itulah sebuah kalimat yang tepat untuk menggambarkan keanekaragaman Indonesia. Dari suku, agama, ras, dan adat istiadat, semua adalah perwujudan dari benteng ideologi kita, yaitu Pancasila dan benteng Bhinneka Tunggal Ika. Islam menjadi agama terbesar yang dianut oleh warga negara Indonesia. Islam dapat tersebar ke seluruh pelosok di Nusantara, tidak terlepas dari perjuangan seorang pendakwah di masa lampau. Mungkin yang terbenak di dalam pikiran kita setiap mendengar kata pendakwah Islam di masa lampau pasti tertuju kepada Wali Songo. Tapi tahukah sahabat beriman bahwa ada seorang pendakwah yang telah menyebarkan ajaran Islam terlebih dahulu sebelum Wali Songo? Ya, beliau adalah Syekh Datuk Kahfi, Syekh Maulana Akbar, Syekh Jumadil Kubro, dan Syekh Kuro. Lantas, siapakah beliau ini? Syekh Datuk Kahfi atau yang biasa dikenal dengan Syekh Nurjati adalah seorang wali yang menyebarkan ajaran Islam di Giri Amparan Jati yang berlokasi di kota Cirebon, Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Syekh Datuk Kahfi memiliki seorang ayah yang juga seorang ulama besar bernama Syekh Datuk Ahmad. Dari jalur ayahnya, Syekh Datuk Kahfi bersepupuan dengan Syekh Siti Jenar, sebab ayahnya yaitu Syekh Datuk Soleh bersaudara kandung dengan Syekh Datuk Ahmad. Dalam menyebarkan ajaran Islam, Syekh Datuk Ahmad pada mulanya hijrah ke Mekah untuk mencari bekal ilmu agama Islam yang dibarengi dengan ibadah haji. Semakin lama beliau hijrah ke Mekah, beliau mendapatkan jodoh dengan seorang syarifah yang bernama Halimah dari Baghdad, yang di kemudian hari beliau berdakwah hingga ke Pesambangan atau yang kita kenal saat ini adalah Desa Merta Sinaga, Kabupaten Cirebon. Syekh Kuro merupakan salah satu ulama besar yang menyebarkan agama Islam di Tanah Sunda. Nama asli beliau adalah Syekh Hasanuddin atau Syekh Qurratul Ain. Bagi masyarakat Sunda, Syekh Kuro dikenal sebagai penyebar Islam di Kabupaten Karawang. Dalam sejarahnya diceritakan awal mula penyebaran Islam di Karawang bermula ketika Syekh Kuro mendirikan pondok pesantren yang bernama Pondok Kuro pada tahun 1818 Masehi. Di pesantren inilah yang pertama kali dibangun sebuah masjid di Karawang yang sekarang menjadi Masjid Agung Karawang. Syekh Kuro juga diketahui adalah penganut mazhab Hanafi. Pada waktu kedatangan beliau di tanah Jawa, terutama kawasan Jawa bagian barat, wilayah itu masih menjadi di bawah kekuasaan negeri Pajajaran yang saat itu menganut agama Hindu, dengan seorang raja yang bernama Prabu Anggalarang. Sebelum datang ke tanah Karawang sekitar tahun 1409 Masehi, Syekh Kuro menyebarkan agama Islam di negeri Campa. Dari sinilah beliau lalu ke daerah Malaka dan dilanjutkan ke daerah Marta Sinaga, Pesambangan, dan Japura, akhirnya sampai ke pelabuhan Muara Jati, Cirebon. Di sini beliau disambut dengan baik oleh Ki Gedeng Tapa. Mereka sangat tertarik dengan ajaran yang disampaikan oleh Syekh Kuro. Sebelum kedatangan Syekh Kuro, dapat dikatakan penyebaran Islam belum sporadis. Namun sejak kedatangan Syekh Kuro ini, Islam mulai mendapat tempat di hati rakyat. Namun demikian, penyebaran agama Islam yang disampaikan oleh Syekh Kuro di tanah Jawa bagian barat ini membuat Raja Pajajaran Prabu Anggalarang sangat merasa cemas. Sehingga pada waktu itu penyebaran agama Islam dengan titahnya harus segera dihentikan. Perintah dari Raja Pajajaran tersebut kemudian dipatuhi oleh Syekh Kuro yang memang pendekatan dakwahnya sangat persuasif. Namun kepada utusan dari para Raja Pajajaran yang mendatangi Syekh Kuro tersebut, mengingatkan kepada utusan tersebut untuk kemudian disampaikan kepada Raja Pajajaran.
Meskipun ajaran agama Islam dihentikan, namun penyebarannya kelak akan meluas hebat dan justru dari keturunan Prabu Anggalaran nanti akan ada yang menjadi seorang waliullah. Syekh Maulana Akbar. Syekh Maulana Akbar merupakan adik kandung dari Syekh Nurjati atau Syekh Datuk Kahfi, dan mereka ini sama-sama lahir di Malaka. Syekh Maulana Akbar merupakan tokoh ulama yang pertama kali menyebarkan agama Islam di daerah Kuningan dengan cara mendirikan pondok pesantren. Di dalam naskah Pangeran Wangsakerta disebutkan bahwa Syekh Maulana Akbar ini saat kecil dinamakan Datuk Bayan. Pemberian gelar Datuk dimungkinkan berasal dari kakeknya, Syekh Datuk Isa, yang mana seorang ulama besar di Malaka. Perlu diketahui bahwa pada akhir abad ke-14, kondisi Malaka tidak lebih dari sebuah desa nelayan sampai tahun kurang lebih 1402 Masehi. Ketika Parmeswara mendirikan kerajaan Malaka, meski demikian, terjalinnya hubungan diplomasi antara Arab Muslim dan Cina sejak awal abad pertama atau abad ke-7 Masehi, membuat semenanjung Malaka sering disinggahi oleh para pedagang dan pelaut Arab, Persia, India, dan juga Cina. Hal itu disebabkan karena Malaka lebih memiliki peran yang signifikan sehingga menjadi kunci bagi pelayaran dan perdagangan internasional. Adapun gambaran silsilah Syekh Maulana Akbar dari Nabi Muhammad SAW, yaitu Muhammad bin Abdullah, Fatimah binti Muhammad, Husain bin Ali, Ali Zainal Abidin bin Husain, Muhammad Al-Baqir, Imam Ja'far As-Siddiq, Ali Al-Uraidi, Muhammad Al-Naqib, Isa Al-Rumi, Ahmad Al-Muhajir, Ubaidillah Alawi, Muhammad Alawi, Ali Khalil Qasam, Muhammad Sahib Al-Mirbat, Sayyid Alawi, Sayyid Abdul Malik Al-Gujarati, Amir Abdullah Khanudin, Abdul Qadir Khailani, Maulana Isa atau yang biasa disebut Syekh Datuk Isa Tua Malaka, Syekh Datuk Ahmad, ayahanda dari Syekh Datuk Kahfi, Syekh Maulana Akbar, itu Syekh Bayinillah, Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro ialah seorang ulama besar yang lahir pada tahun 1349 di Samarkand, Uzbekistan atau Asia Tengah. Ia diyakini sebagai keturunan ke-10 dari Al-Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Di sana, beliau dididik dan dibesarkan oleh ayahanda Sayyid Zainul Husain sampai akhirnya beliau menikah dan dikaruniai 3 putra. Adapun ketiga putra beliau yaitu bernama Syekh Ibrahim, Maulana Ishaq, dan Sunan Aspadi. Syekh Jumadil Kubro menyebarkan Islam di lingkungan kerajaannya Majapahit selama 2 periode. Periode pertama ketika beliau datang pertama kali ke Jawa pada tahun 1399 Masehi, dan periode kedua pada tahun 1404 Masehi. Pada kedatangannya yang pertama di Jawa, beliau merasakan banyak kesulitan yang dihadapi ketika menyebarkan agama Islam. Kuatnya pengaruh Hindu dan Buddha yang didukung besarnya pengaruh kerajaan membuat dakwah Islam yang dilakukan Syekh Jumadil Kubro tidak mendapat respon yang bagus oleh masyarakat setempat. Ditambah lagi maraknya pemujaan kepada roh nenek moyang dan benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan, merupakan kendala besar dalam menyebarkan ajaran Islam. Perintah Sultan Muhammad I, dibentuklah tim dengan beranggotakan 9 orang yang ditugaskan menjadi penyebar Islam di Jawa. Adapun 9 anggota tersebut ialah Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq, Syekh Jumadil Kubro, Maulana Muhammad Al-Maghrabi, Maulana Malik Israel, Maulana Muhammad Ali Akbar, Maulana Hasanuddin, Maulana Aliuddin, dan Syekh Subakir. Perjalanan dakwah Syekh Jumadil Kubro berakhir di Trowulan atau Mojokerto. Beliau wafat tahun 1376 Masehi, 15 Muharram 797 Hijriah, yang diperkirakan hidup di antara 2 raja Majapahit, yaitu pada awal Raja Tribuana, Wijaya Tunggadewi, dan pertengahan Prabu Hayamuruk. Bermula dari usul yang diajukan Syekh Jumadil Kubro kepada penguasa Islam di Turki, yaitu Sultan Muhammad I, untuk menyebarkan agama Islam di wilayah kerajaan Majapahit. Karena pada saat itu
wilayah Majapahit sangat kuat pengaruh agama Hindunya, samping keyakinan masyarakat pada arwah leluhur dan benda-benda suci. Sehingga keberadaannya di tanah Majapahit hingga ajal menjelang menunjukkan perjuangan Sayyid Jumadil Kubro untuk menegakkan agama Islam melawan penguasa Majapahit sangatlah besar.